kasih Kak Adri. Ya, selamat pagi teman-teman. Panggil teman-teman ya. Oke, sepakat ya panggil teman-teman ya. Kita seumuran lah. Kita seumuran. Tadi kalau mungkin tidak dibacakan CV-nya, mungkin kalian pasti berpikir, seumuran lah dengan Kak Feng. Paling beda setahun 2 tahun. Mungkin. Tapi sayangnya dibacakan CV-nya. Jadi ketahuan deh umurnya berapa ya. Oke, pagi ini saya mau bilang saya senang sekali ya dikasih kesempatan untuk bisa berbicara kepada kalian semua hari ini. Anak-anak yang luar biasa. Nah, supaya Kak Feng juga bisa kenal dengan lebih dekat, Kak Feng boleh tahu enggak yang kelas 7? Kelas 7 ada? Berapa orang? Oke, angkat tangan ya. Oke, kelas 8. 8. Oke, 9. Oh, lumayan ya. 10. 11. 12. Oke, yang kuliah? Ada kuliah? Oh, 13 di belakang. Aduh, tertantang saya ya nanti nih menyampaikan materi dengan usia yang cukup jauh begitu. Oke, ini satu PR yang luar biasa yang Kak Feng banyak bergumul karena ini jangan sampai nanti apa yang saya sampaikan mungkin tidak relate dengan kehidupan kalian. Tetapi Kak Feng berusaha untuk menyampaikan dengan baik karena apa, tantangannya ini jam 8 pagi, nanti kita akan bersama sampai jam 3 sore. Nah, semoga nggak bosan ya lihat muka Kak Feng. Nah, garis besar dalam acara Bina Rohani di tempat ini itu bicara tentang connection. Nah, karena temanya connection, gambar besarnya, jadi nanti di materinya Kak Feng ada mungkin sedikit Inggris-Inggrisnya. Nggak apa-apa ya, yang bisa bahasa Inggris, bisa ya bahasa Inggris ya. Kelas 7, kelas 8, karena kenapa pakai istilah-istilah Inggris biasanya lebih mengena dengan apa yang saya maksudkan di sesi ini. Jadi kalau ada yang gak terlalu paham nanti kita artikan bersama. Jadi kita belajar bersama ya. Nah, acuan dari ayat kita di tema besar Bina Rohani ini itu di Roma 12 ayat 2. Ada yang bisa hafal gak? Oke, silahkan. Roma 12 ayat 2. Boleh maju? Iya. Buka yang punya Alkitab, buka Alkitabnya. Cocok enggak yang dihafal? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, kita kasih tepuk tangan dong ya. Ada kata yang menarik dalam Roma 12 ayat 2 itu bicara soal pembaharuan budi. Kenapa budi selalu disebut? Dari Kak Feng sekolah itu budi selalu disebut. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Jadi budi ini penting sekali begitu ya. Kalau di pelajaran tidak berubah-berubah. Kalau mungkin sekarang konteks ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, kakak-kakak yang di belakang yang tahu. Kalau yang di depan belajarnya enggak lagi ini Bapak Budi, ini Ibu Budi kan? Enggak, sekarang belajarnya kurikulumnya canggih-canggih, kurikulum Merdeka. Kalau ada yang sekolah di YPS, sekarang kurikulumnya Cambridge, ya. Nah, kenapa kita belajar bahwa bicara tentang terkoneksi itu juga ada kaitannya dengan perubahan akal budi. Jadi supaya kita bisa tetap terkoneksi, maka kita harus tahu sekarang kita ini hidup di zaman apa? Kita hidup di zaman apa? Digital kah? Kalau begitu Kak Feng tanya, gimana rasanya 2 hari enggak bawa handphone? Gimana rasanya? Bisa? Bisa bertahan? Jujur. Karena ada ibu-ibunya di belakang, ada Pak Pendeta di belakang, ada Ibu Pendeta di belakang. Betul. Masih bisa bertahan sampai besok, nggak bawa handphone? Bisa? Tidak update status? Tidak kepoin status? Tambah deh kalau begitu 1 minggu, bisa nggak? Oh bisa, wih luar biasa begitu ya. Cukup ajaib kalian pada pagi hari ini. Jadi kalau kita bilang, kita mendefinisikan bahwa kita hidup di dunia digital,
maka mau atau tidak mau kita akan menggunakan teknologi digital. Ada yang tidak punya handphone di sini? Enggak ada. Minimal handphonenya Android, saudara. Sudah enggak ada kan yang HP-nya kayak mamanya? Yang QWERTY? Enggak ada kan ya? Semua sudah touchscreen kan? Nah, itu artinya kita semua di tempat ini mengikuti perkembangan dunia, mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita belajar bahwa zaman ini akan terus berubah. Dunia akan terus berubah. Terus bagaimana dengan kita? Apakah kita harus ikut berubah? Mungkin bagi beberapa orang bilang tidak. Tapi Kak Feng bilang kita harus berubah. Kenapa? Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi supaya kita bisa sigap, bisa siap menghadapi perubahan zaman ini, kita harus berubah. Kalau kamu enggak berubah, kamu akan dibilang apa? Wih, katroknya, wih, jadulnya, wih, enggak gaulnya. Gitu. Nah, tetapi berubahnya yang kayak gimana? Itu yang jadi pertanyaan besarnya. Berubah menjadi serupa dengan dunia ini atau berubah sesuai dengan yang Tuhan mau? Itu pertanyaannya. Nah, kenapa? Karena sekarang kita hidup di era yang sebenarnya bukan cuma digital. Tapi kita hidup di era apa? Bacanya? Apa? Disruption. Ya, kita hidup di zaman disruption yang dimana sebenarnya ini adalah zaman orang belajar berinovasi. Kalau dalam artiannya ini kan disruption ini kayaknya gangguan begitu ya. Sesuatu hal yang gak bagus. Tetapi justru di era disruption ini kita sebenarnya diperhadapkan dengan banyak tantangan-tantangan untuk harus berinovasi. Contoh, gak ada handphone, sekarang inovasinya bagaimana untuk berkomunikasi dengan teman? Gak ada handphone bagaimana caranya? Berkomunikasi dengan teman. Gimana caranya? Gak ada handphone, temanmu ada di ujung sana tuh. Gimana caranya supaya kamu efektif bisa berkomunikasi dengan temanmu yang jauh di sana? Teriak. Terus apa lagi? Atau ke sana begitu ya, jalan ke sana atau berlari ke sana atau paling tidak ambil mic terus teriak ke sana. Jadi sebenarnya itu adalah contoh sederhana kita berinovasi supaya tujuan kita tercapai begitu ya. Nah, sebenarnya inovasi itu artinya kita harus siap nih di era disruption ini, kita harus siap bahwa akan ada yang tergantikan. Orang lama atau sistem yang lama itu akan digantikan dengan cara-cara yang baru. Ya, sebenarnya kemarin saya tanya Kak Keisha, saya bilang begini, anak-anak bawa handphone atau enggak ya? Saya berharap mereka bawa handphone. Gitu. Mungkin yang ibu-ibunya enggak setuju dengan saya begitu. Kenapa? Kenapa dilarang bawa handphone dan kenapa mesti bawa handphone? Itu kan sebenarnya semua punya alasan, saudara. Saudara dilarang bawa handphone pasti ada alasannya. Karena kita berpikir bahwa dengan handphone nanti mungkin kamu nggak bisa fokus, gitu ya. Nanti kalau bawa handphone nanti kamu nggak bisa interaktif dengan teman-teman. Tetapi belajar dengan konteks generasi saat ini justru dengan handphone kita bisa interaksi, ya kan? Pernah dengar kalau kita ada games main di Squeezes. Nah, anak-anak sekarang main itu. Ibu-ibu tahu main Squeezes? Jadi kan beda konteks zamannya. Jadi kalau kita mengukur anak-anak sekarang, kalian sekarang dengan cara yang lama, otomatis kita akan bertengkar. Tetapi ini nyata bahwa kita semua ada di era disruption. Jadi cara atau sistem yang lama itu sekarang sebenarnya sudah digantikan dengan sistem yang baru. Ya, buktinya apa? Sekarang banyak orang nggak lagi pakai Alkitab buku, tapi pakai Alkitab. Ya, pakai handphone, saudara. Itu salah atau tidak? Ya tergantung penilaian kita masing-masing. Tapi coba bayangkan.
Saya mau kita berpikir out of the box ya, karena nanti Kak Feng akan banyak bicara tentang ini dengan cara berpikir. Supaya apa? Supaya tadi di Roma 12 kamu bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, untuk konteks zaman kalian begitu. Jadi kalau dulu orang baca firman Tuhan pakai apa? Zaman dulu. Zaman Tuhan Yesus pakai apa? Ya kitab juga ya, ditulis di kitab. Dulu bentuknya gulungan-gulungan kitab begitu ya. Kak Feng tanya, ada yang datang ke sini bawa gulungan-gulungan kitab? Ada? Kenapa nggak bawa? Itu kan Alkitab paling, kalau mau dibilang yang paling original. Kenapa kalian nggak bawa gulungan Alkitab? Iya, udah nggak ada. Udah nggak zamannya, itu ya. Apalagi kalau mundur sedikit, dulu orang nulisnya kitabnya dari mana? Musa tenteng-tenteng apanya? Batu. Kalau datang ibadah di gereja bawa loh batu, kira-kira gimana saudara? Sesuai konteks enggak? Enggak saudara. Alkitab kita juga berkembang, dulu ada terjemahan lama gitu ya, sekarang udah ada terjemahan baru 1, ada terjemahan baru 2. Begitu ya. Dan sekarang LAI bukan hanya dalam bentuk buku saudara, dia juga punya by system, by aplikasi. Kita sudah bisa download Alkitab lewat aplikasi. Bahkan dulu kita tuh, Kak Feng ingat waktu belajar Alkitab itu punya konkordansi, enggak tahu pasti kan? Punya tafsiran, punya versi bahasa Ibrani, bahasa Yunani, punya semua dalam bentuk buku yang tebal-tebal begini. Tapi sekarang semua ada di handphone Kak Feng. Gak perlu pakai buku yang tebal-tebal. Kira-kira ini zaman disruption atau tidak? Kalau semua sudah ada di sini. Disruption. Sistem yang lama udah digantikan dengan sistem yang baru. Nah kebetulan karena ada ibu-ibu di belakang supaya dengar juga. Gitu, jadi kita bisa tahu konteks anak sekarang perlakuannya kayak gimana. Tapi bersyukur tadi saya tanya, oh semuanya suka nggak bawa handphone? Ya karena ada mama-mama, mungkin nanti enggak usah punya handphone ya. Kira-kira gimana? Pasti semua bilang, enggak gitu juga Kak Feng. Gitu ya. Nah artinya waktu kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa lagi istilahnya menyebut bahwa ini benar untuk konteks, mungkin konteks yang lama itu benar, itu boleh. Tapi mungkin bisa jadi konteks sekarang udah enggak boleh. Jadi sistem, perhatikan. Sistem itu bisa berubah, ya kayak tadi sistem medianya bisa berubah dari yang tadi pakai gulungan dari kulit binatang, gitu ya. Terus kemudian berubah jadi kertas, lalu kemudian berubah jadi buku, dan lalu kemudian berubah jadi aplikasi. Artinya sistem itu berubah. Tapi menarik, apanya yang nggak berubah, saudara? Betul sekali, isinya gak berubah. Jadi kadang-kadang orang selalu itu terganggu, terdistraksi dengan sistem yang berubah, tapi lupa bahwa isi tidak berubah. Kita ribut kepada sistem yang berubah, tapi kita lupa mengajarkan apa yang tidak berubah. Gitu ya. Tapi di sana Kak Feng temanku begini, di sana temanku. Nah, jadi otomatis bagusnya kita mengacu kepada sesuatu hal yang tidak berubah. Sampai di sini paham? Bisa dipahami maksudnya Kak Feng? Bisa ya? Jadi kita berpegang kepada apa yang tidak berubah. Nah, waktu kita belajar tentang karakteristik era kita pada zaman ini, nah era disruption itu sangat bergejolak, nggak bisa ditebak. Hari ini bisa begini, besok bisa lain, gitu ya. Kalau lihat perkembangan handphone, ya, handphone kalian itu dalam setiap 1 tahun pasti sudah ada lagi tipe di atasnya, gitu ya. Beli iPhone yang terbaru tahun ini, tahun depan keluar lagi iPhone baru. Jadi dalam keuangan, dalam bisnis, dalam ekonomi semua itu bisa berubah. Dan banyak hal yang tidak pasti.
Ya, hal yang tidak pasti, hal yang rumit dan hal yang tidak jelas. Nah, di tengah gejolak ini, perubahan ini, kita mau belajar saudara. Apa itu? Unlearn to relearn. Apa maksudnya saudara? Unlearn artinya apa? Apa ayo? Unlearn apa? Oke, bingung ya? Bingung, bagus. Kak Feng suka kalau kamu bingung. Itu artinya kamu akan fokus, ya? Karena mesti tahu kan ya? Mesti tahu. Nanti ditanya di akhir. Oke, dengan kondisi yang berubah-berubah, Kak Feng tidak akan jelaskan pengaruh media sosial itu kayak gimana. Kalian lebih jago. Perkembangan teknologi sosial itu kayak bagaimana? Kalian lebih oke. Mau belajar TikTok, kalian lebih oke. Belajar Instagram, kalian lebih oke. Belajar desain, kalian lebih oke. Kak Feng perlu mengakui itu. Kalau di dalam perkembangan dunia media sosial, kebetulan Kak Feng bergelut di dalam divisi media sosial, digital media di pelayanan perkantas, pelayanan kaum muda seperti kalian begitu ya. Itu kita sudah bisa lihat psikologi waktu anak seusia kalian yang desain dengan Kak Feng yang desain. Itu beda tarik garisnya saudara. Beda pilih item-itemnya. Beda pilih warnanya. Beda pilih bentuknya. Beda sekali. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ribut atau kita nggak perlu membahas itu lebih jauh. Jadi karena itu kenapa Kak Feng bilang kayaknya di sesi bahas tentang era digital ini sikap yang harus lebih kita pelajari sekarang. Bagaimana bersikap, bukan masalah menambah pengetahuan atau wawasan, tapi sikap. Sikap yang seperti apa? Unlearn dan relearn. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Kenapa kita mesti unlearn saudara? Unlearn itu seperti kayak kita main selancar. Ada yang pernah main selancar? Mungkin anak-anak danau kalau di sini ya, bukan anak-anak pantai. Nah, berselancar itu paling tidak kalian tahu ya berselancar ya. Berselancar itu teman-teman, itu enggak langsung dia bisa berdiri begini. Jadi dia memulai untuk dia berselancar, dia harus bagaimana dulu? Kenali dulu ombaknya. Jadi papan selancarnya itu akan di kayu dulu. Jadi modelnya dia kayak berenang gitu ya, ke tengah. Kalau misalnya peselancar itu sudah mulai rasa-rasa ada ombak yang mulai agak kencang, maka dia mulai pelan-pelan berdiri. Oke? Setelah dia mulai pelan-pelan berdiri, dia sudah bisa mulai kendalikan ombak yang kencang ini, dia akan berusaha untuk mencari ombak yang lebih kencang. Gitu ya. Bahkan kalau bisa dapat ombak yang kayak gini nih, wah ini kesenangannya para peselancar. Artinya dia bisa meliuk ke kanan, dia bisa meliuk ke kiri, berselancar. Dan ini adalah satu kesenangan tertentu. Kesenangan yang luar biasa bagi para peselancar ketika dia ketemu dengan ombak yang besar. Nah, proses belajar kita itu seperti orang berselancar. Jadi bagaimana kita belajar di era zaman ini untuk tadi mengalami perubahan akal budi. Ini penting saudara, karena dinamika atau pergaulan kita itu kan berubah-berubah terus ya. Seperti tadi yang Kak Feng sudah jelaskan di awal. Nah, perlu satu skill supaya kita bisa berselancar. Kita tahu kapan kita harus mulai berenang pelan-pelan pakai tangan. Kita tahu kapan kita harus mulai berdiri dengan kedua kaki kita. Lalu kemudian kita tahu kapan harus meliuk ke kanan, meliuk ke kiri tanpa tenggelam. Paham sampai di sini? Jadi proses unlearn dan relearn ini itu yang akan kita pelajari. Berselancar. Kita tahu kapan timingnya. Ya, kita tahu kapan kita harus mengambil keputusannya. Nah, karena itu ada satu quotes dia bilang begini. Siapa yang bisa baca ini? Ada yang Kak Feng kasih bold warna merah. Ini akan bicara soal mental kita dalam tanda kutip itu berselancar. Ada yang bisa artikan ini? One problem is that they've been focused on the wrong thing. Apa maksudnya saudara?
Siapa tadi yang bilang bisa bahasa Inggris? Tolong diartikan. Bisa? Siapa yang bisa? The problem is not learning, it's unlearning. Orang selalu berpikir begini, maksudnya begini saudara. Orang selalu berpikir bahwa kita ini selalu fokus untuk melakukan hal yang salah. Aduh salah ini, aduh salah itu, begitu ya. Tapi sebenarnya di dalam proses salah ini, salah itu, salah ini, salah itu, yang seharusnya kita lakukan bukan hanya sekedar proses learning, tapi unlearning. Nah, apa maksudnya ini Kak, unlearning? Nah, unlearning itu bukan berarti kita melupakan semuanya atau kita meninggalkan semuanya. Bukan, tetapi kita mengkritisi mana yang perlu dibuang. Mana yang perlu dilepaskan. Mana yang gak perlu kita terima sepenuhnya. Sekalipun itu dari orang tua kita. Maaf ibu-ibu, maaf bapak-bapak. Nanti akan paham maksudnya. Ini menantang kalian sebagai anak remaja. Makanya selalu ada pergolakan kan antara bapak-bapak dengan mama-mamamu dengan dirimu, gitu ya? Siapa di sini yang tidak pernah bertengkar sama mamanya sama bapaknya? Puji Tuhan. Yang sering bertengkar? Beda pendapat, oh jangan mungkin bertengkar agak negatif ya. Beda pendapat dengan mamanya dengan bapaknya. Siapa yang sering? Oke, puji Tuhan. Artinya kalian mikir. Ya? Nah, next. Jadi karena itu ada proses unlearn. Bagaimana prosesnya? Ada 3 tahap saudara. Nanti ini akan, aduh masih bingung-bingung ini Kak Feng kenapa harus begini. Oke, kenali dulu. Yang pertama, kita harus mengenal dahulu model mental yang lama apakah masih relevan atau tidak. Oke? Contoh yang tadi yang Kak Feng kasih itu soal Alkitab saja. Paham ya? Jadi kalau ada mama-mama marah-marah, kenapa kau pergi gereja tidak bawa Alkitab? Kira-kira bagaimana responmu? Sampai hari ini Kak Feng masih setuju kalian baca Alkitab pakai buku. Masih setuju. Karena apa? Di dalam tahap perkembangan kalian sebagai anak remaja, memang kadang ada situasi kalian terdistraksi dengan handphonemu. Apalagi kalau masuk notifikasi. Begitu ya. Jadi supaya kita bisa tenang, apalagi model retreat bagus memang pakai buku. Tapi kalau untuk proses belajar, mendalami, mencari versi-versi yang berbeda, bagus pakai aplikasi. Artinya kita tahu, mengenal dahulu modelnya ini kayak bagaimana. Jadi sikap mental kita dulu, kenapa kita dilarang, kenapa kita tidak dilarang, itu dulu yang harus kita pahami. Apakah itu masih relevan atau tidak untuk konteks saudara sebagai anak remaja. Paham ya sampai di sini ya? Jadi mungkin pulang dari sini, Kak Feng berharap kalian ada satu tindakan untuk kalian lakukan, perubahan sikap. Lalu yang kedua, kalau memang kalian berhadapan dengan konteks yang tidak relevan, yang sudah tidak efektif, tapi kemudian kalian punya kondisi yang bertolak belakang dengan orang yang lebih dewasa, maka yang kedua, kembangkan atau ciptakan model yang baru yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Cari win-win solutionnya. Jadi kalau misalnya begini, itu hari Kak Feng, ya namanya mama saya sekarang, mama saya umur 73. Kalau dia pakai Android nggak bisa saudara, gitu ya, nggak bisa sekali, dia nggak bisa, dia nggak tahu scroll, dia nggak tahu. Padahal kan kalau dalam kacamata saya, aduh mama gampangnya ini, lebih gampang kan ditindis apa yang muncul di layar. Tapi mama saya lebih suka pakai HP yang, kalau orang sini bilang HP kili-kili, HP yang QWERTY, yang cuman angkat tombol merah, angkat tombol hijau, tutup tombol merah. Jadi dia nggak bisa WhatsApp, nggak bisa, ya, cuma bisa telepon. Jadi bisa kadang-kadang, aduh mama WA saja, nggak bisa, dia tetap harus di telepon. Jadi ada satu situasi saya bentrok dengan dia terkait penggunaan paket atau perangkat digital.
Bentrok nggak? Bentrok. Tapi bagaimana saya belajar? Saya harus menurunkan egoku. Karena saya tahu mamaku nggak bisa. Ya kan kadang-kadang kita expert ya dalam penggunaan alat digital, tapi mama kita enggak. Jadi kita mesti menurunkan standar untuk memahami kondisi dari mamaku tadi yang tidak bisa pakai Android. Begitu ya. Jadi saya menurunkan standar. Itu artinya saya memikirkan atau menciptakan solusi jembatan supaya saya bisa tetap komunikasi dengan mamaku tanpa memaksakan dia harus pakai WhatsApp. Nah, sikap yang sama juga harus dilakukan oleh orang tua saya. Dia harus menyadari bahwa dia nggak bisa WhatsApp. Itu kan yang kalian harapkan kan, bukan? Aduh, mama ini enggak mengerti Bella. Berapa kali kalian bilang begini sama mamamu? Dede bapak enggak gaul Bella. Gitu kan biasa, dede. Sudah mi deh, daripada saya bicara, mending saya diam saja. Kalian sudah langsung defensif. Padahal tidak memikirkan bagaimana caranya supaya ini pesanku tersampaikan dengan baik. Berarti saya harus bikin cara komunikasi yang baru, model yang baru yang bisa saya lakukan untuk saya sampaikan dan dimengerti oleh orang tua kita. Secara khusus, misalnya kalau mau curhat, ada yang pernah curhat soal pacarnya sama mamanya? Bisakah itu anak SMP pacaran? Senyum-senyum semua. Bisakah itu anak SMP pacaran? Bisa. Anak SMA? Bisa, apalagi begitu ya? Bisa enggak? Tapi kalau tanya mamamu, mama bisa kan anak SMP pacaran? Dede jam mau ke dulu, belajar mau ke dulu, masih kecil kok, masih bau kencur, begitu kan? Baru lahir. Jadi kan ada apa? Jadi apa yang kalian temukan dari sini? Ada perbedaan cara pandang. Nah, jadi memang konteksnya udah gak sama lagi. Kalau dulu memang anak SMP yang dulu zaman Kak Feng itu kalau pacaran kayak bagaimana begitu ya. Kalau SMA mungkin masih oke begitu. Nah, lalu kemudian kita mesti mengembangkan sikap yang ketiga, mulai kembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Jadi proses unlearn di dalam kehidupan kita ini berlaku. Apapun itu, mau terkait kalau kalian berhadapan dengan konteks digital, ya, konteks media sosial, ini benar, ini hoax atau bukan, coba pakai proses ini. Kalau misalnya kalian ada masalah, ada persoalan di dalam studimu, di dalam sekolahmu, atau di dalam aktivitasmu, coba pakai proses ini, 3 tahapan ini, coba belajar, gitu ya. Aduh masih mengambang Kak, nah Kak Feng kasih contoh. Nah, kalau proses learn itu berarti kan to learn something again, artinya belajar sesuatu terus menerus. Ya, tidak berhenti belajar. Karena apa? Kita akan belajar begini. Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar muridnya itu unlearn to relearn. Tuhan Yesus itu mendidik murid-muridnya dengan proyeksi unlearn dan relearn. Contoh, kita pakai Matius 5. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Learn-nya begini. Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Artinya begini, learn kita belajar bahwa dunia ini mengajarkan ini bukan? Ya, bahkan di zaman Tuhan Yesus juga begitu kan? Betul enggak? Kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu jahat, saya jahat. Itu dunia yang ngajar. Jadi kita belajar dengan konteks dunia kita ini nih. Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Jadi kalau kita benci musuh, normal saudara. Ya kan? Normal enggak? Normal. Ukuran dunia. Nah, tetapi kemudian kalau dari learn ini, kira-kira apa yang mesti di unlearn? Ayo belajar dulu, lihat kasusnya ini. Kalau dari statement ini kita belajar dari dunia, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Jadi kita mesti unlearn yang mana dari ajaran dunia ini? Ya, kita unlearn ini, bencilah musuhmu. Terus relearn-nya apa?
di unlearn, maka harus ada yang di apa relearn-nya? Cintai musuhmu. Cintai aku ya. Betul. Ajaran Yesus untuk relearn, kasihilah sesamamu dan kasihilah musuhmu. Jadi sebenarnya pola mengajar Yesus terhadap murid-muridnya itu sudah unlearn dan unlearn to relearn. Dari contoh ini saudara. Jadi, Kak Feng kasih contoh kasus. Kalau anak SMP pacaran boleh apa enggak menurut dunia itu boleh, sah, kan normal. Suka lawan jenis kan? Apalagi yang udah puber, udah bergejolak dalam batinnya. It's normal. Normal bukan? Itu kita belajar, learn dari dunia ini. Apa yang di unlearn? Apa yang di unlearn? Apa yang di unlearn dari konteks tadi? Kan tadi ini contohnya udah jelas kan dari Matius 5. Jadi apa yang kita mesti unlearn dari case itu tadi, case pacaran? Apa enggak berani karena jangan-jangan ada semua pacarnya ini di sini. Nanti jangan-jangan Kak Feng suruh Ki unlearn pacar tak. Aduh mati Mi, bagaimana saya WA dia untuk putus? Apalagi kalau beda agama. Aduh, harus di unlearn. Harus enggak di unlearn? Unlearn. Relearn-nya apa kalau begitu konteks pacaran? Relearn-nya boleh pacaran, tapi lihat batas usiamu. Kalau kamu sudah belajar bisa proses unlearn to relearn, oke, silakan pacaran. Itu ya. Tapi kalau belum, uang jajan aja masih minta sama mama, bagaimana nanti mau pergi landing? Aduh minta uang, aduh kasiannya. Pacaran masih dibiayain mama, begitu. Masih malu-malu begitu. Jadi harus ada proses unlearn. Bangga enggak kayak begitu? Ini kan sederhana saudara, sederhana. Tapi bangga enggak pacaranmu, relasimu dibiayai sama mamamu? Itu masalah relasi saudara. Kalau masalah kayak tadi, boleh enggak kita posting yang galau-galau di HP kita, di sosmed kita? Boleh enggak? Dunia mengajarkan posting apa aja, kasih tahu orang apa yang kamu rasakan. Itu kan bagian dari mental healing, Kak. Ya kan? Kemana saya bersuara kalau enggak di sosial media? Wajar enggak? Wajar, itu learn dunia ini. Apa yang mesti di unlearn? Kak Feng punya TikTok, punya IG, punya Tweet, punya Facebook. Tapi pasti kalian enggak punya Facebook kan? Oh ada, karena Facebook itu untuk mama-mama. Kalau Instagram oke lagi. Apa yang di unlearn dari situ? Soal postingan kita, soal postingan. Apa yang mesti di unlearn? Apa yang mesti di unlearn? Ada yang mau kasih contoh? Apa yang mesti di unlearn dan apa yang kita mesti relearn? Ayo. Ada yang mau kasih contoh? Ini enggak ada benar, enggak ada salah. Ini menurut pandanganmu. Siapa? Yang cowok-cowok deh. Kak Feng mau yang cowok-cowok nih, yang sebelah sini. Ayo. Oh yang baju merah nih, yang baju merah nih. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Ada namanya enggak ya di situ? Apa yang di unlearn dari konteks ini? Ini kan kita belajar mengenali konteks ya. Saudara tahu
Tapi kadang-kadang kita itu bias untuk membedakan mana yang harus di-unlearn dan mana yang harus digantikan dengan yang baru untuk proses relearn. Itu masalahnya. Jadi bukan karena kalian gak tahu, justru kalian sangat tahu banyak, dibanjiri banyak informasi, kalian lemah untuk unlearn dan relearn. Itu kelemahan saudara. Tapi kalau kita pandai unlearn hal-hal yang kita tahu itu tidak oke untuk kita lakukan, maka Kak Feng mau bilang aman hidupmu. Kalau kamu bisa unlearn hal-hal yang kamu tahu tidak benar. Nah tentu coba lihat di sini. Proses unlearn-nya itu landasannya di mana saudara? Unlearn dan relearn-nya, dan landasannya di mana? Di ajaran siapa? Ajarannya siapa ini? Yesus. Ya kan? Jadi murid-murid diajar untuk proses unlearn to relearn. Itu harus ada dasarnya, bukan juga perasaan begitu ya. Atau apa kata orang, bukan saudara. Tapi proses unlearn dan relearn ini dari murid-murid Tuhan Yesus, dia belajar dasarnya adalah ajaran Yesus. Jadi kalau dunia ajar begini, ajaran Yesus kayak bagaimana? Nah, ajaran Yesus bukan benci musuh, tapi kasihilah musuhmu. Bahkan ditambah, dan berdoalah untuk dia. Menarik saudara. Karena dari awal sebenarnya Yesus sudah ajar kita untuk transform. Bukan hanya transform sikap, tapi mindset. Nah ini menarik. Apa gunanya? Maksudnya kadang-kadang kita susah untuk mengubah perilaku ya. Karena sebenarnya kebuntuannya ada di mindset. Kebuntuannya ada di mindset saudara. Ini yang akan Kak Feng ajar. Sorry. Jadi proses hidupmu itu kayak gini nih harusnya. Kamu ada di sini yang dari sejak SMP begitu ya. Ini Kak Feng ada banyak potong jenjangnya. Nanti kalian akan jadi sarjana, lalu kemudian bekerja dan akan jadi pekerja selamanya atau pemimpin, ya. Nah, seharusnya di dalam setiap jenjang hidupmu, ini lifelong learner, artinya pembelajar seumur hidup. Maka dalam proses belajarmu harus ada yang berani untuk kamu unlearn. Berani, saudara. Untuk bilang no kepada hal yang tidak sesuai. Tapi nextnya kalian juga harus terus relearn dalam sepanjang hidupmu. Sehingga kelak nanti kamu akan menjadi pemimpin seumur hidup. Ini kan harapan. Jadi saudara, anak-anak muda ini dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan satu misi tertentu. Jadi panggilanmu itu nyata, khusus diberikan kepadamu person to person. Tapi kenapa kadang-kadang kita nggak tahu apa panggilan apa tujuan hidup Ini saya hidup di dunia untuk apa? Nggak ngerti saudara. Jadi kemana kemana pergaulan membawa kita? Di situ nih kita. Kita nggak punya tujuan saudara. Nah karena itu seharusnya kita belajar kepada pencipta kita. Hidup kita ini mau dibawa kemana hubungan kita. Kira-kira Tuhan Yesus bilang begitu. Mau dibawa kemana hubungan kita ini anak-anakku, gitu ya. Jangan sampai kamu mau ke sana, Tuhan Yesus maunya ke sini. Kan gak sejalan saudara. Makanya banyak orang tidak pernah sampai di sini. Menjadi pemimpin seumur hidup. Dan seharusnya orang-orang Kristen itu dia menjadi leaders. Seharusnya. Tapi kenapa banyak orang-orang Kristen justru yang paling banyak kacau-kacaunya. Dulu saya agak sedih ya, dulu pernah melayani di satu SMA negeri di Makassar. Gurunya bilang begini sama saya, Kak Feng itu anak-anak toh agak beda-beda memang. Itu kadang-kadang iri rasanya. Gurunya yang bilang ini ya, bukan Kak Feng. Gurunya bilang, itu toh kalau anak-anak yang lain itu ketemu gurunya, Ibu disalam. Salah begini. Bukan begini ya. Bukan. Tapi begini. Ya kan ambil tangannya gurunya kayak segini kan. Tapi kalau itu anak-anak Kristen, enggak lihat Ibu kalau jalan. Paham maksudnya?
Jadi gurunya itu merasa kok beda ya. Anak-anak Kristen kok beda ya dengan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain kok lebih sopan. Menurut gurunya pada waktu itu. Sedih enggak? Sedih. Seharusnya kalau mereka begini-begini, mungkin kalau perlu kalian anak Kristen kalau bisa yang lebih lagi dari itu. Mungkin sampai cipika-cipiki dan nurinya, lu Bu, begitu ya. Kalau perlu bersujud mungkin. Artinya kalau mereka tahu sopan santun, kalian yang hidup di dalam kebenaran harusnya jauh lebih tahu, jauh lebih paham, dan harusnya jauh lebih melakukan itu, bukan? Nah, seorang Kristen, anak muda itu harus belajar unlearn to relearn. Nah, nanti kita kasih contoh ya. Nah, ini caranya. Jadi unlearning leadership mindset itu akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi dimulai dari mindset. Mindset itu pola pikir ya. Pola pikir. Nah, apa itu pola pikir? Pola pikir itu adalah seperangkat kepercayaan atau cara pikir yang menentukan perilaku, pandangan, dan sikap mental seseorang. Kafeng ulang, pola pikir itu adalah seperangkat kepercayaan atau cara pikir yang menentukan perilaku, ya, pandangan dan sikap mental seseorang. Contoh, sampah itu bau busuk atau enggak? Kira-kira kalau ini kan ada sampah tuh di sini ya. Terus kamu ada sampah makanan, udah banyak lalat di situ, terus kamu tidur di situ. Kira-kira gimana rasanya? Kamu tahu itu pasti akan menimbulkan bau busuk kan? Nah, apa perilaku yang muncul ketika kamu lihat sampah itu dikerumuni lalat dan sudah menimbulkan bau? Perilaku yang muncul apa? Nah, ada samar-samar Kak Feng dengar di sini. Apa? Dibuang. Kan? Jadi udah tahu, oh disiram boleh lah. Perilaku itu kan lahir dari apa yang kita lihat kan. Kadang-kadang kan kita melihat, oh ini sampah, bau busuk, ada lalatnya. Maka akan muncul perilaku untuk pergi membuangnya ke tempat yang seharusnya, bukan? Nah, itu perilaku. Jadi muncul perilaku kan? Muncul perilaku. Nah, perilaku kita yang hari demi hari itu dilakukan sesuatu hal yang baik begitu ya, itu akan mengubah cara pandang kita. Mengubahnya gimana saudara? Maka kita akan belajar bahwa sampah itu tidak bisa dibuang sembarang tempat. Mengubah cara pandang kita kan? Bahkan kalau naik kelas sedikit, kita akan memisahkan mana sampah plastik, mana sampah organik gitu ya. Lalu ditukar deh di bank sampah. Bukan. Tapi kita belajar karena sebenarnya pola pikir kita, cara kita berpikir itu akan mempengaruhi perilaku kita. Dan perilaku yang lahir di dalam setiap tindakan-tindakan kita itu akan mengubah cara pandang kita. Cara pandang kita yang dibaharui itu akan berdampak kembali kepada pola pikir kita yang akan terus berkembang, dan berkembang. Paham? Ini satu pola yang terjadi di dalam hidup kita. Paham sampai di sini teman-teman? Aduh masih berat ya. Tidak apa-apa, tapi poinnya begini. Poinnya kenapa kita selalu hanya berfokus mengubah perilaku tapi tidak pernah mengubah mindset. Ya kan? Betul enggak? Bahkan di sekolah banyak begitu. Saya seorang guru, kadang-kadang guru itu selalu melihat bahwa pokoknya ubah perilaku anak-anak dari tidak baik menjadi baik, begitu ya. Dari tidak penurut menjadi penurut. Tapi sebagai guru kadang-kadang lupa. Yang perlu dipikirkan dan dilakukan adalah mengubah mindset. Memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, itu soal mindset. Ya. Nah, karena itu teman-teman, apa bedanya mindset? Ini agak-agak berat dulu, belajar dulu. Nanti kita kasih contoh kasus ya di ending sesi ini. Nah, ada dua macam mindset yang sebenarnya berkembang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, fixed mindset, dan yang kedua adalah growth mindset. Kamu nanti mau pilih yang mana? Fixed mindset, kalau dia dapat tantangan,
dia akan menghindar. Tapi kalau dia adalah orang yang growth mindset, dia berhadapi dengan tantangan, dia akan hadapi, bahkan di situ dikatakan dia merangkul tantangan, dia suka tantangan. Contoh kecil, Kak Feng kasih challenge. Siapa yang berani baca menghafal Roma 12 ayat 2? Tadi kan udah maju begitu ya, berarti dia terhadap tantangan dia berani, dia tidak menghindar. Mungkin yang lain ada yang menghindar. Atau disuruh maju tadi, sebutkan apa, unlearn dan relearn. Kadang-kadang kita dapat tantangan, aduh jangan saya, kenapa saya? Itu kan? Saudara, Kak Feng kasih tahu kalian, kalau kalian tidak berani untuk menghadapi tantangan, atau kalau misalnya di sekolah tidak berani, kalau gurunya tanya, tidak berani angkat tangan atau apa begitu, kamu gak akan dinotis. Kamu gak akan dinotis dan orang gak akan kenal kamu. Sekarang di era digital, kalau perlu semua orang kenal kamu, tetapi ada batasannya. Kenal apamu, kemampuanmu, talentamu. Kasih tahu semua orang itu supaya orang tahu, gitu ya. Tapi kalau untuk kehidupan pribadi, untuk dirimu saja, nggak usah orang lain tahu. Nah, itu masalah mindset, ya. Nah lalu kemudian, kalau orang yang fix mindset terhadap sesuatu hal yang butuh effort, begitu ya. Orang fix mindset itu dia akan lakukan, kalau yang begini, enggak bisa ini, gagal Ki pasti ini. Enggak menang Ki ini kalau main Ki, kalau apalagi kalau sama Ki itu sana, baru main games Ki, kalah Ki pasti. Itu orang fix mindset, belum dicoba, dia sudah langsung mentalnya menciut, mental gagal begitu ya. Tapi kalau orang yang punya growth mindset, dia akan menghargai proses dan belajar untuk semakin lebih baik. Jadi kalaupun dia gagal, dia kalah, oh dia sudah tahu, oh ternyata kalau saya begini, oh begini pale. Nah, akhirnya kan besoknya dicoba lagi. Tahu Albert Einstein? Oh, apa dia ininya, kisahnya Albert Einstein. Apa yang orang tahu tentang Albert Einstein pada zaman hidupnya Albert Einstein? Dia dikenal sebagai anak yang bagaimana? Pintar, cerdas. Nah, terus apa penemuannya? Apa penemuannya? Kalian nikmati sekarang loh. Apa penemuannya Albert Einstein? Ya, berapa kali percobaan sampai dia bisa menghasilkan lampu pijar? Ada yang tahu berapa kali? Oh, Thomas Alva Edison, berapa kali? 1001 kali. Tapi kan orang berpikir, satu kali gagal, 2 kali gagal, jangan Mi, enggak usah Mi. Tapi dia 1001 kali, dia coba terus dan akhirnya dia berhasil sampai hari ini, ya. Karena dia apa? Karena dia orang yang growth mindset. Ya. Lalu kemudian, kalau orang yang fix mindset, begitu dia menghadapi satu kesalahan kecil dalam hidupnya, menghadapi kegagalan, dia akan, bukan saya itu karena dia itu. Dia akan menyalahkan orang lain. Kalau bisa cari kambing hitam. Jadi kalau di sekelilingmu ada orang-orang begini, fix, dia orang fix mindset. Menyalahkan orang lain, cari tumbal begitu ya. Tapi kalau orang yang growth mindset, dia akan improvisasi, dia akan belajar dari kesalahannya. Dan kalau dia berhadapan dapat masukan atau dapat feedback, orang yang growth mindset dia akan menerima masukan itu. Jadi kan biasa dikritik begitu ya, dia akan terima masukan itu, tapi kalau orang yang fix mindset dia akan menolak masukan. Pertanyaan Kak Feng, kamu fix mindset atau growth mindset? Betul. Fix growth mindset begitu ya. Nah saudara, ini PR sebenarnya. Kebanyakan kita diasuh atau dididik dengan banyak sekali pola-pola yang lama. Dan mungkin bisa jadi yang asuh kita, baik itu guru, baik itu orang tua, mungkin masih ada di fix mindset. Betul nggak? Sadar atau tidak sadar, di sekeliling kita dikelilingi banyak orang-orang yang fix mindset.
Sehingga itu secara tidak sadar juga membentuk perilaku kita. Karena kita copy paste pola pikirnya orang. Contoh lagi nih supaya gampang memahami fixed mindset dan growth mindset. Orang zaman Ibu Kartini, perempuan itu tempatnya di dapur. Itu normal. Dan Kartini dikelilingi oleh orang-orang yang fixed mindset. Tapi Kartini mengambil langkah yang berbeda karena dia growth mindset. Dia tahu bahwa perempuan juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, sekarang contoh. Coba kasih Kak Feng satu contoh kasus yang fixed mindset dan growth mindset. Kasih satu contoh kasus. Bisa tokoh Alkitab. Siapa? Ini Kak Feng kasih challenge ini. Siapa? Yang baju merah di sini. Challenge lah untuk membuktikan kamu fixed mindset atau growth mindset. Bisa contoh Alkitab. Growth mindset atau fixed mindset. Contohnya. Adam dan Hawa. Oh ya, kenapa? Paling tahu sekali. Adam dan Hawa kenapa? Yang fixed mindset siapa? Yang growth mindset siapa? It's okay, enggak usah ditertawakan. Oke. Kalau Adam growth mindset, ya, artinya Adam tidak harus makan dong buahnya. Berarti dia fixed mindset. Nah, contoh. Ada lagi nggak contohnya? Sebelum Kak Feng kasih contoh. Ada lagi nggak contoh Alkitab yang orang yang dihadapkan dengan fixed mindset dan growth mindset? Nuh sama? Oke, apa? Siapa yang fix, siapa yang growth? Oke. Ya, nangkeplah. Dia punya visi yang jauh ke depan ya. Nuh contoh. Nuh itu orang yang growth mindset, sementara masyarakat di sekitarnya itu fixed mindset. Menurut siapa namanya? Siapa? Rizky. Ya, masyarakat pada waktu itu berpikir, kenapa Nuh itu bangun bahtera di atas gunung? Idealnya bangun kapal atau bangun bahtera itu di mana? Pinggir laut, karena supaya nanti gak mudah untuk didorong. Nah, tetapi Nuh punya visi yang jauh ke depan karena dia tahu yang suruh dia bikin bahtera adalah Tuhan. Jadi dia tahu tujuannya. Oke? Nah, Kak Feng mau kasih satu contoh. Ini nanti kita kembali ke sini ya. Satu contoh. Lihat fixed mindset dan growth mindset. Oke, sampai di sini.
Seru nggak filmnya? Ada yang pernah nonton filmnya? Ini baru penggalan saudara. Ini film terbaru 2025 tentang Daud dan Goliat. Jadi kalian bisa cari full versionnya, banyak, boleh dinonton kembali. Karena memang ini untuk anak-anak, ada beberapa adegan-adegan itu yang di-cut. Contohnya kalau dari cerita ini harusnya tuh Daud ambil pedangnya Goliat tadi yang dilempar itu terus dipenggal kepalanya Goliat. Ya kan? Di situ kan tadi tidak ada adegan penggal kepala ya, karena memang peruntukannya untuk anak-anak. Jadi ada beberapa adegan yang di-cut begitu. Nah, tetapi menarik Saudara, dari penggalan ini, dari film ini, kira-kira siapa yang fix mindset? Bangsa Israel. Oke, siapa lagi? Sebutkan alasannya ya nanti kenapa bangsa Israel. Iya. Daud. Direndahkan Daud ya, masih muda. Daud itu kira-kira umurnya berapa waktu melawan Goliat? Ada yang seumuran Daud? Beberapa penafsir mengatakan bahwa Daud pada waktu itu kira-kira berusia 15 sampai 17 tahun. Ada yang di sini? Berarti seumur-umurmu tuh Daud tuh. Begitu gagah perkasa. Siapa lagi yang fix mindset dalam cerita ini? Tadi disebutkan orang Israel, terus kakaknya Daud, siapa lagi? Ada lagi satu. Raja Saul. Lah, ibu-ibu yang jawab di belakang, bapak-bapak. Raja Saul. Ya, bayangkan 40 hari 40 malam ditantang sama Goliat, enggak berani. Apa yang dilihat oleh orang fix mindset? Apa yang dilihat oleh orang fix mindset? Enggak usah, angkat tangan aja. Apa yang dilihat oleh orang fix mindset? Badannya besar, lawannya besar begitu. Terus apa lagi? Tentaranya banyak ya. Dan kalau dilihat semua itu berbaju sirah. Ya, tentara orang Filistin itu ya gagah perkasa. Apalagi Alkitab mencatat Goliat ini sudah dari sejak mudanya dia berlatih perang. Jadi memang menciut begitu ya, orang-orang fix mindset itu lebih lihat persoalan yang besar di depan. Ya. Tapi yang growth mindset siapa di sini? Apa yang dilihat Daud? Apa yang dilihat Daud sebagai orang yang growth mindset menurutmu? Kalau tadi nggak terlalu paham artinya kan bisa ingat-ingat cerita Alkitab ya, kita udah baca dari sejak sekolah minggu. Apa sikap yang dilihat Daud sehingga dia bisa berani? Dia melihat ke Tuhan. Jadi ini adalah pasukan dari Allah yang hidup. Ya, pasukan Israel itu adalah pasukan Allah yang hidup. Jadi Daud dia tidak lihat masalahnya yang besar, tapi dia lihat Allah yang besar. Itu selalu disampaikan kepada kita. Tapi tahu enggak? Itu mengiring kemampuan yang Tuhan kasih ke Daud. Saudara, kalau belajar dari teknik berperang, ini sekedar informasi saja buat kalian. Jadi teknik berperang pada waktu itu ada 3 jenis teknik berperang. Ya, ada jenis-jenis pasukan di dalam berperang pada zaman dulu. Yang pertama itu adalah pasukan infanteri. Infanteri itu adalah pasukan yang biasanya di depan, yang bawa pedang sama tameng. Yang satu lawan satu begitu. Nah, pasukan infanteri itu adalah pasukan 1 lawan 1 yang dimana memang mengandalkan kekuatan demi kekuatan, gitu ya. Jadi kamu kuat, saya kuat, itu kita tandingan tuh 1 lawan 1. Jadi masing-masing ada lawannya. Lalu kemudian ada pasukan yang kedua, jenis yang kedua itu adalah pasukan kavaleri. Nah, pasukan kavaleri itu adalah pasukan yang berkuda, yang biasa naik kereta kuda. Kalau kalian pernah lihat film-film kolosal, ya film-film peperangan, apa contohnya film yang biasa kalian nonton? Gladiator, pernah nonton Gladiator? Atau mungkin mama-mama di belakang yang nonton Gladiator, 300, terus
pokoknya film-film orang Romawi yang berperang begitu ya, itu mereka punya golongan pasukan, itu golongan kavaleri yang biasanya naik kuda gitu ya, naik kuda atau naik kereta kuda. Nah itu pasukan kavaleri. Dan yang ketiga, jenis pasukan yang ketiga itu adalah pasukan infanteri. Artillery. Infanteri tadi yang 1 lawan 1, kavaleri itu yang pakai alat ya, kereta. Lalu yang ketiga pasukan artillery. Artillery itu adalah pasukan paling belakang. Biasanya mereka itu yang pakai panah, ya, yang panah atau yang lempar biasanya meriam gitu ya, atau yang lempar batu. Kalau di film-film jadul tuh yang lempar batu api begitu ya, dari belakang, artillery. Nah, menarik saudara, ada satu buku kepemimpinan yang membahas tentang Daud dan Goliat. Dia bilang begini, Daud itu bukan anak yang ecek-ecek. Kita kan selalu berfokus dia itu kemerah-merahan, masih kecil, minim pengalaman. Ya, kalau dalam kacamata Saul, dia akan melihat Daud ini gak bisa diharapkan. Gitu ya, dari kacamata saudaranya, Daud ini gak punya pengalaman berperang. Jadi otomatis tidak tahu untuk melawan orang Filistin. Gak bisa, pasti kalah. Tapi Daud itu bukan anak yang ecek-ecek. Pengalaman yang Tuhan berikan kepada dia dan tentu pengetahuan saudara. Ini masalah mindset. Daud tahu teknik berperang sekalipun dia belum pernah berperang secara langsung. Paham ya? Toh buktinya nanti dia jadi pemimpin yang hebat kan Daud. Ini adalah batu loncatan Daud. Pertama kali setelah dia diurapi jadi raja, langsung melawan Goliat. Jadi Daud itu bukan anak yang ecek-ecek, dia tahu teknik berperang sekalipun dia tidak langsung turun berperang. Dan Daud tidak memilih teknik yang infanteri, 1 lawan 1. Karena dia pasti sudah tahu kalau saya infanteri dengan Goliat saya pasti kalah. Iya kan? Daud juga tidak kavaleri dengan Goliat. Karena dipakaikan saja jubah melorot, ya kan? Pakaikan punyanya Saul, aduh longgar begitu, lepas. Jadi teknik apa yang dipakai oleh Daud? Artillery. Dan teknik artillery itu adalah pengalaman yang dia punya. Apa? Ketapel. Kita tidak pernah melihat sisi itu saudara. Jadi sebenarnya Daud yang muda itu punya potensi. Dan menariknya Daud yang muda ini dia tidak hanya punya pengetahuan, tidak hanya punya mindset, dia tidak hanya punya potensi, tapi dia tahu apa yang dia lakukan. Karena alasannya satu, karena Tuhan. Di dalam peperangan dengan Goliat, dia tidak menyebut dirinya, tapi dia menyebut siapa Tuhan. Jadi Tuhan, dia bilang, Tuhan yang akan menyerahkan engkau. Karena apa? Goliat itu sudah menghina Tuhan. Jadi Daud tahu, ya, dia tahu memilih cara untuk mengatasi masalahnya. Ini persoalan mindset. Jadi dia pakai cara artillery, yang dimana itu terbangun dan dibentuk dalam sepanjang hidupnya waktu dia di ladang. Waktu domba-dombanya kalau mau diserang sama serigala, sama binatang-binatang buas begitu ya, dia maju lebih dulu pakai ketapelnya untuk menghancurkan binatang-binatang buas yang mau memangsa domba-domba yang dia jaga. Nah menarik saudara, anak muda seperti kalian itu seharusnya seperti Daud. Mari kita belajar meneladani Daud. Sekalipun orang di sekitarnya bilang gak bisa, gak mungkin gitu ya, tapi Daud tahu membawa dirinya kepada konteks yang dia hadapi. Paham ya? Relate gak cerita Daud dengan kisah hidup kalian? Relate gak? Dipakai enggak potensinya? Dipakai enggak potensinya? Nah, persoalan selanjutnya, selain kita belajar tentang unlearn dan relearn,
kita belajar untuk bisa menjadi orang yang growth mindset. Nah, apa ciri-cirinya orang yang growth ya? Sorry. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang growth mindset seperti Daud. Ada yang Kak Feng bold itu ya. Ini menurut Mashkur di satu buku tentang buku growth mindset. Ini enggak usah dibaca semua tapi menarik karena Kak Feng kasih bold ini. Orang yang growth mindset, dia tidak akan mudah menyerah. Dia akan selalu condong berpikir positif. Ya, ada di Daud ini? Tidak mudah menyerah, dia berpikir positif ya. Lalu kemudian dia mampu apa? Memperbaiki diri. Lalu kemampuan orang yang growth mindset itu dia percaya bahwa kemampuan seseorang itu dinamis. Artinya tidak begitu-begitu saja. Kita bisa berkembang dengan proses belajar, learning ya. Dan prosesnya tadi ya harus ada yang di unlearning dan harus ada yang di relearning ya. Dan kemudian orang yang growth mindset dia akan apa? Ketika menghadapi kegagalan dia akan kembali mencoba dan ini menarik, belajar dari kesalahan atas kegagalannya. Dan orang yang growth mindset dia akan punya kemampuan yang selalu mengarah ke sisi positif. Coba lihat dirimu, lebih banyak melakukan yang negatif atau yang positif? Gak usah kita saling tuduh-menuduh, tapi mungkin ini menjadi satu perenungan buat kita. Iya ya, saya lebih banyak pikirannya yang positif-positif atau yang negatif-negatif? Nah, puji Tuhan. Jadi menarik. Nah, sekarang kalau begitu Kak Feng kita sudah tahu nih, ada yang mesti di-unlearn, ada yang mesti di-relearn, dan kita harus membangun pola pikir yang growth mindset. Tapi how to-nya Kak, bagaimana? Nah, ini caranya. Kita belajar untuk think. Selalu kalau misalnya berhadapan dengan situasi, pakai rumus ini, rumus think. Apa itu think? Pikir dulu sebelum bertindak. Ya, ini toolsnya saudara, ini alatnya. Jadi mungkin kita nggak bisa bahas misalnya sosmed ini bagus nggak ya? Ini konten ini cocok nggak ya? Kira-kira bohong atau tidak itu benar ya? Nah, kita tidak membahas itu satu demi satu, tetapi nanti kalau kamu berhadapan dengan case demi case di dalam hidupmu, kasus demi kasus dalam hidupmu, kau pakai alat ini. Coba think. Ya, apa itu think? Yang pertama, kita harus selalu tanyakan kepada diri kita, jadi kita bicara pada diri kita, apakah yang saya lakukan ini baik? Sesuatu yang true? Ya, T yang pertama itu adalah true. Apakah kalau saya pacaran di usia SMP dengan orang yang tidak seiman itu baik apa enggak ya? Apa ya dampak kedepannya untuk saya? Kalau kamu nggak nemukan jawaban yang ini, mungkin bisa jadi kita coret. Berarti nggak relate. Kalau misalnya ada orang posting tentang pergumulan-pergumulan hidupnya di sosial media, kira-kira bagus nggak ya? Saya juga melakukan hal yang sama. Itu baik nggak ya dalam sudut pandang saya sebagai seorang anak Tuhan? Nah, kalau oke, kalau baik dan itu memberi dampak, kamu boleh posting. Jadi gunakan akal budi, ya. Dengan apa? Dengan think. Nah, itu T yang pertama. Hanya apa? Apakah yang kamu lakukan itu helpful? Apakah itu bermanfaat? Ya, apakah ini sesuatu yang berarti untuk dilakukan? Kalau enggak, silakan di skip. Itu menolong kita, saudara, menimbang, gitu ya. Karena dengan kita think, kita akan lebih mudah berhikmat. Lalu apa I-nya? I itu adalah apakah yang saya lakukan ini, tanyakan pada dirimu, apakah yang saya lakukan ini sesuatu yang memberi inspirasi bagi orang lain? Apakah ini menginspirasi? Kalau itu menjadi satu sandungan, mending jangan di-post. Kalau itu kata-kata ejekan, karena biasa anak-anak remaja tuh begini, dia mau singgung A, tapi bilang yang satu, ada tuh itu orang tuh begini. Tapi dia pakai story, tidak sebut merek memang.
Tapi datang lagi temannya, kau tahu itu dia posting itu untuk kau itu dong. Kau sebenarnya nasasar itu. Nah, biasa kan begitu anak-anak ya. Perang status. Singgung menyinggung lewat status. Padahal sebenarnya sudah ditahu orangnya. Nah, coba apakah tindakan itu menginspirasi atau tidak? Jadi pikir, kalau enggak, don't do that. Jangan lakukan itu. Ya, jadi ini menolong kita, ini filternya. Nah, lalu kemudian apa N-nya? N itu adalah necessary. Apakah kalau saya melakukan ini, tindakan ini diperlukan atau tidak? Kalau ini hal yang sia-sia ya udah, mending nggak usah dilakukan, ya. Dan K yang terakhir itu adalah apakah ini baik? Apakah ini kind? It is kind untuk saya lakukan. Jadi pakai filter ini, saudara. Kalau dia tidak memenuhi ting ini, mending tahan-tahan diri untuk melakukan sesuatu. Termasuk untuk post sesuatu di sosial mediamu. Termasuk yang repost, ya. Cek dulu, ini hoax atau bukan. Menarik saudara, beberapa kali di Sorowako itu terjadi kebakaran. Tahu ya kasus itu ya, pasti sampailah ya di kalian ya. Ada orang Sorowako di sini? Ada orang Sorowako? 2 kali Sorowako terbakar. Yang pertama di area pasar, itu yang besar sekali ya, yang banyak kerugiannya. Lalu kemudian yang kedua kali beberapa bulan yang lalu itu hanya 3 rumah yang terdampak. Saudara, banyak sekali orang yang saya lihat kalau kebakaran itu lari-lari mau pergi lihat. Pergi lihat sana. Penuh jalan. Tidak bisa lewat pemadam kebakaran karena lebih banyak orang bertumpuk di pinggir jalan mau lihat kebakaran itu. Berguna enggak dia ada di situ? Bahkan lebih parahnya, ada yang posting, "Halo guys, kita lagi ada kebakaran di Sorowako guys." Is it kind? Tapi kan itu dijadikan konten saudara karena monetisasi. Sekarang kan begitu, posting-posting dapat cuan. Jadi apa saja diposting gak difilter saudara. Begitukah seharusnya kita mendapatkan cuan dari penderitaan orang lain? Itu growth mindset atau fixed mindset? Jadi mungkin banyak kasus di sekitar kita yang kita gak bisa bahas kupas tuntas pada hari ini. Tetapi tools ini, alat ini menolongmu untuk filter semuanya. Betulkah ini? Bolehkah ini? Bergunakah ini? Baikkah ini? Berdampakkah tidak ini? Tapi tidak pernah ada, kulihat-lihat itu anak remaja, mungkin untuk anak remaja aku, mungkin yang di Sorowako. Tidak pernah Kak Feng lihat itu posting bahan saat teduhnya pagi itu. Ada yang posting sini bahan saat teduhnya, apa berkat yang didapatkan selama belajar firman Tuhan? Hampir gak pernah orang posting itu. Tapi kalau untuk hal-hal dunia kita jago, kencang sekali jari kita. Tapi kita gak pernah membanjiri sosial media kita dengan hal-hal yang sifatnya berbau positif. Misalnya quotes-quotes yang berbau iman kekristenan kita. Kita bisa membagikan Injil melalui akun sosial media kita. Misalnya momen bina rohani, misalnya hari ini diposting, misalnya nanti kalau pulang minta fotonya sama kakak-kakak pendampingnya. Diposting apa yang didapatkan. Itu kan sesuatu yang bisa memberi pengaruh yang baik. Tapi ada contoh lain. Ada contoh lain saudara. Rick Warren bilang begini dalam renungan hariannya. Dia bikin renungan harian juga Rick Warren. Rick Warren bilang begini. Kebaikan yang diposting itu bukan kebaikan. Banyak sekali begitu. Ayo kita sumbang, dikasih gini keluar kantongnya. Ini ya Bu ya, 1 juta untuk ibu misalnya. Kan sekarang begitu ya. Atau lagi di video di mobil, terus bagi-bagi ini, apa namanya? Pokoknya uang kaget, gitu ya. Di post saudara. Kan kamu dapat konten-konten itu, dapat uang dari konten-konten yang seperti itu, menggugah orang lain, menggugah belas kasihan orang lain, tapi sebenarnya kamu punya motivasi yang lain di situ. Perlu nggak posting-posting yang kayak begitu?
Kalau untuk dokumentasi misalnya ada kegiatan misi atau apa, itu lain cerita saudara ya, itu lain cerita. Tapi banyak sekali sekarang konten-konten di sosial media itu bikin kebaikan-kebaikan tapi diposting. Dan ada yang lagi viral itu, siapa yang orang Chinese itu? Tahu enggak? Yang Willy Salim. Tahu kan Willy Salim? Apa kasusnya Willy Salim? Dia bikin konten kasih orang beberapa juta. Tapi sebenarnya itu uang yang dikasih nanti dikembalikan. Cuma dikasih 500.000 sebagai tanda kerjasama, sudah bikin konten bersama. Gila enggak? Tapi seluruh dunia tahu bahwa dia bikin kebaikan, konten kebaikan kasih orang ratusan juta, padahal cuma 500.000. Lucu kan? Dunia sosial media, dunia tipu-tipu. Nah, lagunya siapa itu dunia tipu-tipu? Di dunia tipu-tipu ini. Nah, jadi ayo di sesi yang pertama ini kita belajar. Kita belajar tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budi supaya kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat itu. Dan supaya kita tahu membedakan, Kak Feng sudah kasih toolsnya hari ini untuk menjadi orang yang growth mindset dan mesti unlearn to. How to-nya bagaimana? Ada 5 caranya untuk bisa membantu kita memfilter. Yang pertama, true. Coba dulu. Kak Feng kasih back slide-nya. Sorry. Oke, ting-nya. Siapa yang bisa sebut ting-nya? Angkat tangan yang berani. Cara memfilternya, alatnya ada 5. Yang pertama kita mesti, apa itu true? Ya apa caranya, bagaimana caranya tahu? Ada yang mau sharing? Ayo, 1 orang. Rizky? Oke, yuk maju yuk. T yang pertama kita mesti true atau baik. Kemudian ada H, itu bagaimana mencapainya? apa yang baik untuk kita. Kemudian H, helpful atau apa tadi itu, bermanfaat. Nah, kita harus tahu apakah itu bermanfaat bagi kita. Kemudian I, inspiring atau menginspirasi. Kita harus tahu apakah itu bisa menginspirasi bagi orang lain. Kemudian ada N, necessary atau berapa tadi? Hah? Apakah ini dibutuhkan atau diperlukan bagi kita? Kemudian ada K, kind atau baik. Apakah ini baik untuk dilakukan? Itu saja. Oke. Kita kasih aplaus dulu Rizky. Ingat ya, jadi gampang diingat supaya kita bisa untuk bisa membedakan mana yang baik, pakai ting. Tuhan karuniakan kita hikmat, kemampuan untuk berpikir, jadi pakai ting. Bisa enggak? Bisa. Jangan tunggu dewasa. Sekarang pun bisa. Tentu dengan porsi kalian masing-masing. Begitu ya. Dan hidup ini kan proses belajar. Ya, proses belajar terus-menerus sampai nanti kelak kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai untuk menjadi orang-orang yang berdampak bagi dunia. Untuk itu Tuhan panggil kalian. Tuhan mau supaya kamu memberi pengaruh bagi dunia ini. Dan kelak nanti ketika kita bersama-sama di dalam kekekalan, Tuhan akan bilang kepadamu, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Dan kemudian dikatakan di situ, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Rindu enggak nanti di dalam kekekalan Tuhan bilang begitu sama kita? Baik sekali perbuatanmu. Baik sekali perbuatanmu di dunia. Engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara kecil itu bisa ada di sini. Bisa ada di sini. Bisa ada di sini. Bisa ada di tanganmu, di hidupmu. Perkara-perkara kecil. Apalagi kalau sesuatu hal yang mungkin orang tidak lihat. Ya, kalau kamu setia, Tuhan akan bilang, baik sekali. Tuhan akan memberikan kepadamu pujian, baik sekali. Itu yang kita kejar ya. Keselamatan sudah kita terima, saatnya hidup berkenan bagi Tuhan. Amin. Oke, kita akan ada sesi tanya jawab dikit ya. Silahkan Kak Indri, saya kembalikan. Oh, Kak Andri. Terima kasih Kak Feng. Waduh, luar biasa ya, baru sesi pertama ini. Semangat ya? Semangat gak? Nah, ya udah, kalau gitu ada yang tanya nggak? Pasti banyak nih yang paling mau nanya. Banyak banget tadi yang sudah sampaikan Kak Feng, dan itu relate dengan kehidupan kita sebagai anak-anak yang masih muda dan remaja. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada hal-hal yang tiap hari kita dapatkan yang mungkin kita mau sharing atau mau nanya-nanya. Boleh, silakan. Ada? Katanya semangat tadi, berarti semangat udah ngerti semua nih tadi apa yang disampaikan Kak Feng. Oke, ada yang mau nanya? Nanya dong, masa nggak nanya? Jangan malu-malu. Dari sini, ada yang nanya, ada kasus, misalnya ada mungkin pernah menghadapi apa gitu terkait ini, boleh silakan disampaikan. Diceritakan atau apa, mungkin terkait sosmed atau terkait apa, di pelayanannya, di gereja atau apa, gimana? Ayo, berani dong, masa nggak berani? Ayo, iya ayo sini, siapa? Belinda maju sini. Siapa? Iya silakan, sini Nelsi maju. Sebutkan nama dan dari gereja mana ya? Oke, sip. Saya Nelsi Masyari, saya dari Gereja Jemaat Kawasule. Kebetulan saya di Gereja Kawasule, saya sebagai ketua pemuda. Nah, karena kami ini terbiasa di bawah ini baku sama-sama, terus ketika ada perkumpulan seperti ini biasanya kayak fix mindset ya. Bagaimana caranya supaya mungkin ada tips, ada saran dari Kak Feng, bagaimana caranya supaya saya bahkan saya sendiri boleh mengajak teman-teman saya untuk boleh berbaur, tidak insecure, kemudian merubah bagaimana caranya mindsetnya yang dari tadi fix mindset jadi grow mindset. Ada tipsnya Kakak? Oke, boleh. Ada kasus yang sama? Coba lihat kiri kanannya. Pasti bestimu. Ya tak? Pasti bestimu. Kalau digeser mau enggak? Mau enggak kalau digeser? Misalnya di sini pindah ke sana. Mau. Terus sadar atau enggak sadar, ini terjadi di kehidupan remaja kebanyakan dan pemuda. Kalau datang ibadah itu terpisah muhrim dan bukan muhrimnya. Atau yang laki-laki dan perempuan itu agak, karena kita bukan muhrimnya, laki-laki itu sebelah sini, perempuan itu sebelah sini. Coba lihat, adakah laki-laki di antara laki-laki, di antara perempuan? Kecuali ini. Ini agak-agak aneh ini. Ya. Coba lihat. Itu salah atau tidak? Kenapa tidak salah? Menurut kalian kenapa? Kalau duduk di baku samping dengan yang beda gender dengan kita, beda jenis kelamin, boleh atau tidak? Tapi kenapa kalian memilih untuk duduk dengan perempuan-perempuan, laki-laki dan laki-laki? Kenapa? Oh, dicie-cie.
Oh, enggak mau dicie-cie. Tapi lihat inimu, ekor matamu begini-begini mungkin ada. Oke, jadi kebanyakan memang itu adalah naturnya anak-anak sekarang. Ada range usia tertentu. Kalau yang usia kelas 7 tadi, mungkin itu masih memang suka dengan besti-bestinya. Ya kan? Yang SMP juga begitu, biasanya masih suka dengan besti-bestinya. Tapi sebenarnya dia duduk atau bergaul dengan besti-bestinya, tapi sebenarnya yang cewek-cewek ini ya, itu dia sudah mulai observasi circle yang lain. Tapi kalau yang cowok itu biasanya belum. Mereka tuh masih nyaman dengan circle-nya, dengan kelompoknya sendiri. Tapi kalau yang perempuan biasanya kan agak lebih cepat puber begitu ya. Agak lebih cepat ini. Jadi dia biasanya melirik-melirik tapi belum ada daya. Begitu. Dan memang tadi enggak mau dicie-cie. Karena pasti dicie-cie, apalagi kalau teman-temannya, besti-bestinya tahu bahwa dia itu adalah orang yang dia incar. Betul ya Kak Andrea? Kalau dia incar, aduh jangan dekat-dekat deh. Tapi sebisa mungkin area yang masih area pandang. Supaya gampang. Begitu kan? Nah, jadi kalau ditanya bagaimana caranya, itu pasti memang sulit kalau kita misalnya dalam tanda kutip memaksa, harus berbaur. Tapi pertanyaannya kembali saya tanya, kenapa harus berbaur? Kenapa harus berbaur? Ini saya jawab pertanyaan kalian dari jawaban kalian. Kenapa harus berbaur? Kalau tidak berbaur, bermasalahkah? Kalau berbaur kenapa? Tapi kenapa kita mau orang berbaur? Supaya lebih apa? Relasinya. Relasi yang luas, apakah didapatkan dengan duduk beda ini? Atau ada momen lain yang bisa kita kembangkan untuk bisa membuat teman-teman kita berbaur? Itu pertanyaan saya. Ini bukan benar salah ya, tapi saya mau mengajak teman-teman untuk growth mindset. Coba tanya dulu, perlu nggak kita harus kalau duduk ibadah itu laki-laki di sebelah sana, perempuan di sebelah sini, atau biasanya juga per kelas, saudara. Kelas 7 itu di sini, kelas 8 itu di sini, 9 sini, gitu kan? Nah itu bisa nggak? Apa nggak? Bermasalahkah? Tidak. Tapi kenapa disuruh berbaur? Selain supaya dia bisa bergaul. Kenapa? Nggak tahu alasannya. Kalau nggak tahu alasannya berarti kalian akan memilih apa? Kalian akan memilih apa? Duduk sama besti atau duduk sama orang lain? Sama besti. Sama besti. Itu normal, saudara. Itu normal. Jadi kalau misalnya kita ada dalam satu persekutuan, masih baku bawa-bawa dengan temannya, itu normal. Kenapa? Karena sebenarnya kalian butuh rasa aman. Kalian butuh rasa nyaman. Apalagi di lingkungan yang baru. Kalian itu butuh waktu untuk menyesuaikan. Gitu ya, kalau ini lingkungan yang baru. Tapi yang menjadi masalah kalau misalnya sudah setiap minggu ketemu di satu gereja misalnya, kalau ini kan karena beda gereja. Jadi mungkin kita butuh waktu untuk saling kenal dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau misalnya sudah satu gereja tiap minggu ketemu tapi toh tetap begitu. Datang ibadah, selesai ibadah langsung pulang, gak kenal teman-temannya. Nah berarti memang itu menjadi catatan kita sebagai pengurus. Nah perlu melakukan tindakan-tindakan yang interaktif. Bukan menghilangkan atau bukan artinya mengganti sesuatu itu, enggak bisa begitu atau gini, enggak. Tapi kita harus punya cara berpikir, bagaimana ya supaya mereka itu bisa tetap aman, nyaman, sekalipun tidak sama besti. Yang tahu caranya itu kalian. Karena pasti enggak mau dipisahkan, pasti enggak mau. Kak Feng kalau bikin kelompok-kelompok, pernah bikin kelompok-kelompok di remaja, ada kelompok-kelompok namanya kelompok talent night, karena ada malamnya itu ada bikin event talent show. Jadi Kak Feng bilang sama mereka, coba bikin sama besti-bestimu.
Jadi saya kasih ruang, dia improvisasi, pokoknya berkarya dengan bestie-bestinya. Tapi ada momen yang Kak Feng suruh cari yang bukan satu gereja. Ada momennya, ada waktunya. Begitu ya. Jadi kalau langsung dipaksa, langsung kaget-kagetan, langsung shock, Kak Feng sangat yakin berikutnya kalau ada kegiatan begini enggak mau datang. Nanti ditunjuk Ki. Nanti di ini Ki dikasih pindah Ki gitu. Jadi pertama, jadi kalau teman-teman pengurus nih, pertama mesti menciptakan suasana yang nyaman bagi teman-teman, diterima, merasa aman. Kalau orang sudah merasa aman, itu mau kau suruh jungkir balik di situ pede dia. Karena dia sudah aman, dia enggak dicie-cie begitu ya. Dia enggak diolok-olok sama temannya karena dia sudah merasa aman. Dan kalaupun misal dipanggil atau disebut namanya, dia tahu ada yang support dia kiri kanannya. Itu enggak menjadi masalah. Tapi memang kita harus mesti menciptakan ruang-ruang untuk mereka bisa berinteraksi. Nah kalau di rundown kan ada gamesnya, ada apa, kalian kan bisa berinteraksi begitu. Nanti juga Kak Feng akan suruh nanti. Belum saatnya, ada waktunya nanti di sesi kedua ya. Oke, ada lagi terjawab nggak pertanyaannya? Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, oke, saya masih punya waktu sekitar 30 menit. Kak Feng akan kasih instruksi selanjutnya kalau nggak ada yang bertanya. Bertanya masih Pak? Nggak ada? Jelas? Oke, silakan cari berdua. Cari temanmu. Berdua. Cari dulu. Paling tidak ada pemisah, atur jarak kalau sudah temu dua-dua. Sudah ketemu dua-dua, atur jarak. Berdua ya, kasih jarak karena mau sharing, mau cerita. Kasih jarak. Yang sebelah sini nih masih rapat, bisa ke sini sedikit. Cie. Kalau yang terlalu rapat bisa maju sini. Ya, atau maju ke sini. Maju. Supaya nggak terlalu ini. Yang cowok-cowok di situ bisa maju sini. Ayo. Yang sini terlalu padat, coba maju dikit, maju supaya nggak nempel. Maju, jadi pastikan udah dapat temannya ya. Maju ya. Jadi ini kan sama ini sama ini. Terus yang belakang nih, yang belakang ini sama siapa Dek? Oke, berarti pisah dulu dikit. Nah ini sama kita, maju sini. Nah biar ya, ketahuan. supaya ada pemisahnya. Supaya kita Kak Feng tahu ini sudah berdua kah? Apa lagi? Yang belakang coba ditentukan dulu temennya. Agak maju Dek, biar kelihatan nanti. Ya oke. Terus siapa lagi ya? Siapa yang belum dapat teman? Ada belum? Mau sama siapa? Sama Kak Feng kalau enggak dapat teman. Ya boleh. Ada nggak? Ada temannya? Nggak ada. Oke, silakan maju. Kenapa nggak boleh malu-malu? Oke. Nah sudah dapat kan? Duduk dulu Dek. Sudah dapat kan temennya ya? Berdua ya. Oke, ceritakan. Kenal nggak teman kiri kanannya? Yang temannya? Kenal? Siapa yang tidak kenal temannya? Maksudnya bukan Ki bestie, bukan Ki nggak terlalu akrab Ki, beda gereja Ki atau apa? Oke, ada ya. Oke, kita beda sekali, beda usia, beda gender. Oke. Nah, sekarang berdua ceritakan kepada temanmu. Ya, ceritakan kepada temannya, nanti saling ya, satu cerita, yang satu mendengar, terus setelah itu gantian lagi. Yang satu cerita, yang satu mendengar. Ceritakan kisah hidupmu pada saat kamu berada di titik fixed mindset. Ya. Dan kamu mau keluar dari problem itu dengan pakai tadi yang think. Oke? Supaya kamu jadi orang yang growth mindset. Oke? Jadi ini ada harapan-harapan atau mimpi-mimpi yang kamu mau capai menjadi orang yang growth mindset. Dalam hal apa? Kalau bisa spesifik, ya. Setelah itu tukar. Jadi karena waktunya hampir
Sekarang tinggal 20 menit, jadi 10-10 menit. 10 menit pertama, orang pertama dulu cerita, lalu kemudian 10 menit kedua, orang kedua lagi cerita. Oke, bisa ya? Oke, berdua. Silahkan, boleh dimulai. Oke, sudah? Sudah. Kak Feng ambil satu sampel ya, 1-2 sampel ya. Siapa ya? Tapi bukan ceritakan dirimu ya, ceritakan yang kamu dengar dari temanmu. Oke? Jadi kisahnya temanmu yang kamu ceritakan karena ini mau menunjukkan kamu mendengar atau tidak. Nah, oke? Tadi yang paling semangat itu sebelah sini. Nah, siapa ya? Siapa? Besti. Ya, inilah yang pakai dress batik, cover batik. Ayo sini. Ceritakan momen temanmu kapan dia berada di titik dia fixed mindset dan bagaimana dia berjuang untuk menjadi orang yang growth mindset. Ya. Nggak ada dengar bagus. Nah, mendengar semua cerita temannya? Kenapa? Bilang tidak supaya enggak ditunjuk kayak Kak Feng. Iya. Oke, kalau begitu yang ini. Yuk. Oh, belum selesai dia cerita? Belum selesai. Siapa yang temannya sudah selesai cerita? Belum. Kalau begitu siapa ya? Cowok-cowok lah ya. Yang paling belakang di tiang. Ayo. Yuk. Jangan tahu dicie-cie, nanti enggak mau dia maju cie-cie. Ayo, namanya siapa? Nathan, yuk. Oke. Apa yang kamu dengar? Upaya dari temanmu untuk menjadi orang yang growth mindset. Kesini dong, maju ke depan. Jadi kita belajar dari upaya teman kita ya. Yang kau dengar dari ceritanya, siapa temanmu tadi? Yosafat. Apa yang kau dengar dari ceritanya Yosafat? Bagaimana dia berjuang untuk menjadi orang yang growth mindset ketika dia pernah di titik fixed mindset? Usahanya itu dengan tidak mudah menyerah dan selalu berjuang. Oke, terus? Itu tadi. Dari Usahanya itu? ceritanya, bagaimana dia berjuang? Jadi ada penjelasan pasti. Ada. Banyak nggak cerita? Nggak terlalu Tapi apa yang kau ceritakan? tentang tuang pohon. Kasih, pakai mic. Oke, jadi yang ceritakan sahabat itu tentang tebang pohon ya. Dengar tahu dulu, belajar. Belajar mendengar dulu, dia baru bilang tebang pohon. Jadi pohon itu kami tebang kan mau jatuh ke empang nyorang. Nah, bahaya. Baru itu kalau jatuh ke sebelah kirinya lagi ada kabel. Empang nyorang, empang sopat. Solusinya itu kami tebang baru tali. Bernatali, nah harus ditarik itu biar tidak kena kabel dengan jatuh ke anto. Capaikah tujuannya menebang pohon? Wah, tercapai. Caranya sahabat itu pergi ke ke pondoknya bapaknya. Siapa ya? Betul Pak Yosafat? Mana Yosafat? Ya betul? Oke, terus? Ke pondoknya bapaknya siapa itu? Ada bapaknya, temannya bapaknya sahabat. Ambil tali,
terus kami ikat, kami tarik dan ya bisa. Fix mindsetnya dan growth mindsetnya di mana? Fixnya itu karena momi menyerah pernah karena ndak tahu miju caranya karena aju tali. Ya, fix Siapa yang mencetus untuk nggak bisa kayak begini terus ini harus coba. Siapa yang mencetus itu? Kau atau Yosafat? Bang Sapat. Ya, itu Ji. Oke, sip. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu dong ya. Sebenarnya ceritanya sederhana soal tebang pohon, tapi kita apresiasi keberaniannya Nathan untuk maju ke depan, menceritakan dia belajar mendengar bahwa ada usaha dari temannya untuk tidak stuck ya ketika berhadapan dengan persoalan menebang pohon. Oke, ada lagi? Cewek-cewek lagi, cewek-cewek. Silahkan. Ada yang mau? Oke, pasangan ini boleh, salah satunya boleh. Iya. Namanya siapa? Nova, ini Nova yang mana Nova? Nova, oke Nova, silahkan Nova. Nova atau Aurel? Kalau begitu dua-dua kita panggil. Oke, dua-dua, ayo. 1 menit. 1 menit, ayo. Dengar ya. Jadi pengalamannya Nova itu yang apa tuh? Grow mindset itu kan pernah apa lagi nama itu Nova? Jadi dulu. Kayak merasa gagal di begitu pas gagal dalam hal pendidikan, nilai begitu kayak turun nilainya cuman karena insecure juga sama nilai-nilai teman yang mungkin lebih tinggi daripada dia, jadi kayak mulai giat belajar dan ya naik nilainya. Jadi ada upaya apa yang dia lakukan? Belajar. Iya, belajar lebih giat biar bisa juga apa namanya itu lebih baik. Kita berikan aplaus dulu. Belajar itu kadang-kadang juga butuh strategi. Ya, seperti Daud yang belajar di medan perang, dia memilih strategi. Ada yang ingat Daud memilih strategi apa tadi yang Kak Feng bilang? Apa strateginya Daud? Ya apa sih 3 baris? Apa yang 3 baris? Apa istilahnya tadi? Pasukan apa? 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 Artileri. Jadi Daud itu dia bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, jadi dia punya trik, dia punya strategi. Jadi kalau kita bilang, oh saya mau nilainya saya bagus, saya mau jadi anak yang berprestasi, tapi enggak ada strategi, sembarang saja memukul, dalam tanda kutip sembarang saja yang dilakukan, maka kita tidak akan pernah mencapai tujuan yang kita harapkan. Jadi belajarlah untuk coba tentukan, coba lihat potensimu di mana, kapasitasmu di mana, kembangkan itu supaya itu yang menjadi alat ya. Itu nanti bisa jadi saran buat Nova dan Aurel. Betul ya? Betul namanya. Oke. Jadi nanti yang lain yang belum sempat cerita, silahkan nanti setelah jam istirahat kalau butuh sharing dengan teman-temannya, cerita pengalamannya kapan pernah berada di titik tidak mau berkembang, tidak mau belajar, tidak mau improvisasi dalam hidup. Nanti bisa sharing dengan temannya, tapi setelah dengar materi kita hari ini, mau jadi orang yang fix mindset, apa yang kira-kira kamu mau lakukan? Memilih seperti saudara-saudaranya Daud, menyerah saja tunggu sampai waktunya Goliat membinasakan,
atau memilih seperti Daud untuk keluar dari persoalan dengan mengandalkan apa yang Tuhan sudah berikan. Toolsnya, sudah ada toolsnya. Dan hari ini juga Kak Feng sudah kasih toolsnya supaya kalian bisa pakai itu untuk memfilter apapun yang terjadi di dalam hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Nah, nanti kita akan ketemu di materi yang kedua. Ya, jadi semoga enggak ngantuk-ngantuk ya. Ini ngantuk enggak ya? Ngantuk. Mau tidur? Lebih pilih tidur atau makan?